فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم والشهيد والشاكرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan iman, Islam dan nikmat sehat sehingga masih dapat berkenan hadir di majelis ilmu Masjid Agung Indramayu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini telah hadir Habib Zaki bin Tauhid bin Yahya untuk menyampaikan tausiah. Untuk itu mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Al Habib Zaki bin Tauhid bin Yahya. Tafadhal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nur Rahman Mandala Siwatu Jaya melaporkan sedang berada di Masjid Agung setiap rutinan malam minggu bersama sekarang ya Al Habib Muhammad bin Thohir bin Yahya. Yuk mari kita lihat langsung ya, barangkali namanya salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tsumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadatan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kumpul bareng lagi, yang mana insya Allah sedikit pembicaraan tentang bagaimana kita berhati-hati hidup di atas muka bumi ini, Ya, betul. sebab semua nanti akan ada pertanggungjawaban di depan Gusti Allah. Ya, setuju. Kita semua sudah memasuki akhir tahun. Ya, akhir tahunnya. Sekarang bulan apa? Bulan Zulhijjah, Bulan Dzul Hijjah. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram. Alhamdulillah. Bila Moga-moga sampai yang takbir yang hadir di sini
bisa ketemu bulan yang sangat-sangat istimewa, yaitu bulan Amin Allah. Muharram. Sebab di bulan itu kalau dalam Islam biasa disebut tahun baru ya. Nggih, tahun baru Hijriah. Tahun baru itu hanya sebuah bahasa berganti tahun. Padahal ulama-ulama terdahulu di dalam semua kitab-kitab yang dikaji pesantren manapun, tidak sedikit bahkan banyak sekali mereka menerangkan pentingnya tentang bulan Muharram, tentang awal tahun. Saya sering bilang sama orang-orang, musarraf bidayatu sarraf nihayatu. Orang tuh kalau awalnya sudah masalah dikhawatirkan, walaupun tidak semua ya, dikhawatirkan dia akan mendapatkan yang bermasalah juga. Maka kaidah dalam sebuah bahasa Arab, man khaffara khufratan waqa'a fiha. Siapapun orang yang menggali lubang, maka dia akan jatuh ke lubang tersebut. Maksudnya bagaimana? Atau kaidah lain, siapapun orang yang menanam suatu perkara, kemungkinan besar dia akan memanen perkara tersebut. Benar nggak? Betul. Setuju. Petani kalau nanam ada panennya nggak? Ada, walaupun nggak semua harus Panen. Tapi umumnya yang nandur adalah yang Panen. Jadi ulama itu memahami seperti itu luas. Kenapa saya bicaranya sekarang? Sebab nanti bulan depan mungkin saya minta izin sama sampean semua, doakan saja. Moga-moga nanti bulan depan ibadah saya bersama para jamaah Masjid Agung yang ikut ataupun jamaah manapun, moga-moga nanti diterima Gusti Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah saya doakan nanti di sana. Oh, umroh. Habib Novel berangkat ya, sama Haji Hariri dan teman-temannya. Saya juga berangkat sama teman-teman saya. Dan itu berangkatnya semua pada bulan Muharram. Nanti di Mekah, di Madinah, khusus jamaah Masjid Agung saya doakan moga-moga kalian hidupnya baik dunia akhirat. Amin, amin. Khusus yang istiqomah. Yang setiap minggu hadir, minggu ke-1 hadir, kedua hadir, ketiga hadir, keempat minggu pertama hadir, kedua enggak, ketiga hadir, keempat enggak. Nah, ini nanti doanya dapatnya setengah-setengah. Maksudnya bagaimana bulan Muharram itu bukan hanya sebatas tahun baru untuk orang Islam, bukan hanya sebatas itu. Tapi ingat, di dalam bulan Muharram adalah penentuan seseorang untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Sholli ala Nabi Muhammad. Orang kalau awalnya sudah nggak asyik, maka kita akan ambil pelajaran. Contoh, tahu Fir'aun nggak? Tahu Fir'aun? Kenapa? Oh enggak, benar. Fir'aun itu adalah satu-satunya orang yang paling dibenci dalam semua agama. Coba bandingin. Indramayu. Tuh, kalau bupati tahu Indramayu, apakah Indramayu semua orang beragama Islam? Enggak kan? Ada yang Kristen enggak? Ada. Ada yang Hindu? Ada. Ada yang Buddha? Ada. Ada. Tanya sama mereka. Tidak ada satupun agama di Indramayu yang berani menamakan anak mereka dengan nama Fir'aun. Ada nggak? Ada nggak? Ada baik. Jangankan orang Islam kan. Ngomong Kristen. Orang Kristen itu tidak akan pernah. Orang ini. Kenapa? Saking buruknya Fir'aun. Benar apa enggak? Berani? Sampai nanti kalau udah nikah itu yang belum nikah, atau sampai lagi kalau punya anak lagi namanya Fir'aun, ada yang berani? Semua agama itu ngatain Fir'aun itu jelek, beda dengan yang lain. Penentang Islam yang ada di Turki, penghancur dinasti Islamiyah, Mustafa Kemal Atatürk, mungkin bagi Anda buruk,
Tapi ada beberapa orang-orang agama lain yang mengatakan mereka berjuang, bener nggak? Tapi nggak untuk Fir'aun. Fir'aun jelas global, secara ijma, mutawatirah. Pendapatnya itu adalah secara umum Fir'aun itu buruk. Kenapa? Karena awalnya Fir'aun itu adalah orang paham, orang benar. Maksudnya bagaimana, Bib? Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau diangkat mengaku sebagai nabi. Saya kasih tahu ya. Demi Allah, Fir'aun itu tahu bahwa Nabi Musa itu nabi. Tahu. Iya. Paham gak? Paham. Tahu. Ketika Kanjeng Nabi Musa mengaku dan mengajak manusia dia sebagai nabi dan mengajak kepada manusia tentang tauhid, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Fir'aun tahu bahwa Nabi Musa itu nabi, tahu dia. Tapi gengsi, gua raja bos, gengsi saya ikut dengan Musa, yang mana dalam sistem mereka orang-orang di daerah Mesir waktu itu keluarga bangsawan terjadi paling banyak di kerajaan, sedangkan Bani Israel itu paling banyak adalah statusnya orang-orang bawah. Maka Fir'aun gengsi, ngerasa gue segala-galanya, orang belum milu aturan. Salah nggak? Salah. Salah nggak? Salah. Salah. Sudah dia salah karena nggak mau ikut aturan, nggak mau ikut yang benar, sudah salah. Bikin masalah, Bahaya. sudah tidak mau ikut Nabi Musa, malah nentang Nabi Musa. Sudah nentang masalah tertinggi, sombongnya di atas langit sampai dia mengatakan, apa? Anna rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan. Kongkon melu Nabi orang gelap, malah sombong ngaku pangeran bisa. Sudah salah, bikin masalah. Akhirnya gara-gara dua potensi, maka Fir'aun adalah seburuk-buruknya manusia. Na'udzu. Ya. Awas tuh. Kita dalam kehidupan di Indramayu, insya Allah ibu-ibu yang hadir segini banyaknya dengan orang-orang bapak-bapak dan mas-mas yang hadir, insya Allah yakin kita hidup ini banyak salahnya. Bener apa enggak? Betul. Tapi ingat, kalau kita sudah mengakui hidup banyak salahnya, maka jangan sekali-kali kita mencari masalah. Ya kan? Betul. Yang salah aja belum tentu diampuni, sudah cari yang lain. Itu Fir'aun seperti itu. Jadi awalnya sudah buruk. Maka ulama memahami tentang masalah Fir'aun, tentang masalah orang-orang terdahulu, tentang para nabi, tentang siapapun orang-orang soleh. Mereka mengambil kesimpulan, ternyata kalau awal dari semua prospek kehidupan manusia diperbaiki, maka insya Allah kedepannya gampang dia mendapatkan kebaikan. Salah satunya adalah nanti pada bulan Muharram berlomba-lombalah kalian membuat kebaikan, karena bulan Muharram adalah titik awal semua amalan dimulai. Amin. Apa kebaikannya? Apa baik? Sing bisa sedekah sapi-sapi. Yang punya istri, Anda seorang laki-laki punya istri, biasanya ngasih uang 1 juta, 2 juta khusus bulan Muharram. Berikan semua apapun yang Anda punya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Makanya alhamdulillah Indramayu ini ada metode untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah mereka berlomba-lomba mendapatkan kebaikan tertinggi pada bulan Muharram. Maaf, katanya bulan ini beberapa daerah Indramayu ada yang mengatakan bikin program umroh ya. Benar nggak? Benar nggak? Kenapa umroh itu pada bulan Muharram? Sebenarnya kalau umroh semuanya bagus, tapi kalau bisa umroh itu ditetapkan pada 3 bulan. Pertama Muharram, kedua Maulid, Rabiul Awal, ketiga Ramadan. 3 bulan ini punya kekhususan tersendiri dalam orang-orang yang membuat kebaikan.
Sholat di sana 100.000 kali lipat daripada sholat di sini. Sholawat di sana 100.000 kali lipat daripada kita baca sholawat di sini. Banyak kebaikan-kebaikan di tanah haram, dan itu dilakukan bulan Ramadan. Intinya ulama mengadakan umroh pada bulan Muharram, bulan Ramadan, pada bulan Rabiul Awal. Itu salah satu dari potensi untuk mempermudah kebaikan ke depannya. Makanya kalau saya sarankan kalau umroh bulan Muharram. Kalau nggak bisa bulan Maulid. Kalau nggak bisa bulan Ramadan. Nggak bisa juga apa kata intens. Jadi potensinya dari awal dulu. Semua apapun kondisi dari awal. Contoh begini. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Haramain. Imam Haramain ini adalah Abu Malik, nama aslinya. Dia itu kalau nggak salah termasuk salah satu gurunya Imam Ghazali rahimahullah. Karangan kitabnya ribuan. Termasuk ahli dalam fikih, usul fikih, orang yang paling pakar tentang ilmu hadis. Wakila dan selain itu dia juga adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Percaya nggak? Suatu hari Imam Haramain, alimnya bukan main, muridnya para ulama besar, santrinya ratusan ribu, dan dia adalah pengajar tanah haram, Madinah dan Mekah, pengajar utama. Tapi suatu hari Imam Haramain, naudzubillah, itu Imam Haramain baca Quran, Al-Fatihah, kamelan. Percaya nggak? Ada ulama pengarang kitab besar, tapi satu hari ada salah satu waktu yang dia baca Quran itu sulit, sampai-sampai kata para ulama zaman itu, Al-Imam Haramain baca Al-Fatihah saja dia sampai bolak-balik. Kayak sampai yang kalau baca Quran itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus apa? La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma. Balik lagi wa la antum 'abud. Kapan lakum dinukum waliyadin? Ada yang memang seperti itu ya? Terutama di dalam baca-baca Quran yang berulang-ulang, fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah ayatnya selesai, balik lagi. Itu pernah kejadian. Ternyata setelah diteliti, akhirnya dia tanya gurunya, Ustaz, saya kok baca Quran kok hari ini aneh, kok nggak bisa. Padahal karangan kitab saya banyak. Ahli hadis, ahli Quran. Coba ingat-ingat lagi. Apa? Akhirnya nggak ketemu tuh jalannya. Akhirnya dia pernah mengeluh kepada ibunya. Ibu, kenapa saya sudah 1 kali 24 jam seakan-akan semua ilmu yang saya punya ini hilang? Apa penyebabnya? Ibunya nangis. Apa kata ibunya? Nah, maaf, dulu saya pernah meninggalkan Anda ketika saya ingin buang hajat ke dalam rumah. Saya tinggalkan anak saya di depan rumah, dan anak itu kamu. Setelah itu, saya setelah hajat selesai, saya keluar rumah. Demi Allah, saya melihat ada seorang wanita cantik yang sedang menyusui sampean. Entah itu wanita baik atau tidak, apakah Islam atau bukan, yang jelas dia menyusui saya, dan itu ketika saya tahu dia meletakkan kamu masih kecil dan dia pergi. Gara-gara disosoni wong ora jelas wonge, iku akhirnya Quran bisa hilang kamu. Masya Allah, parah ya. La ilaha illallah. Barang sampean mangan duit orang jelas wis pirang-pirang. Ada ya wis.
Bener nih kan? Ibu-ibu dikasih uang 100.000 sama suaminya buat apa? Belanja ke pasar. Pulang dari pasar ditanya sama suaminya, belanjanya sudah, kembaliannya ada, entong ngapain Pak? Ternyata nih jerong kantongnya masih anak 30.000. Bohong beli. Bohong. Wis mengkono duitnya diambil tuku es krim dipangan, jelas beli ku pangan. Ayo, jelas es krim. Tapi itu hasil dari uang yang membohongi suami sendiri. Ada. Mengkononku wakil bokat ngekoning anak putu sing jadi sasaran. La ilaha Illallah. Coba kita prospek kembali para orang-orang hebat. Contoh, kenal Imam Syafi'i? Yang terawih 23 ada tidak? Yang sholat subuh pagi kunut ada? Masih ada. Imam Syafi'i adalah imam satu-satunya keturunan dari keturunan orang Quraisy. Kitabnya ratusan ribu jilid, muridnya jutaan, pengikutnya miliaran. Hebat gak? Ya, Pengen punya anak seperti Imam Syafi'i? pengen. Benar? Benar. Ibu pengen punya anak seperti Imam Syafi'i? Saya kasih tahu caranya. Mau? Imam Syafi'i itu di perut ibunya itu ada yang mengatakan lebih daripada 1 tahun. Masya Allah. Saya nggak mau membahas berapa lama di dalam kandungan, tapi yang jelas ibunya Imam Syafi'i itu kalau mau makan makanan yang mana makanan itu potensinya adalah untuk kekuatan janin bayinya, itu dalam satu sejarah Imam Syafi'i tidak pernah dapat makanan dari ibunya yang mana makanan itu dia makan sebelum ibunya itu baca Quran 1 kali khatam. Masya Allah. Ada yang berani? Oh, orang kuat kan mah. Ayah. Orang kuat. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ibunya makan, bahkan dalam sejarah masaknya ibunya Imam Syafi'i itu baca Quran. Masya Allah. Baca Quran. Baca yang lotok. Umpamanya surat Abasa, ibunya lagi motong oncom, motong tempe, itu baca Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sama goreng, aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Itu kalau ada orang yang Indramayu, makannya, tidurnya, duduknya, itu seluruhnya baca Quran dalam keadaan dia punya anak di dalam janin, insya Allah anaknya pinter ngaji kayak Imam Syafi'i. Amin. Kudu mengkono. Abot bib. Barang bayi masih njero weteng syukuran dangdutan. Ya iya lah gue. Anak, Oke. hah? Kabeh-kabeh zaman bengen mah uang syukuran macam maulid, cerita Kanjeng Nabi didoakan biyen masih ngadepo. Anak sih orang kita beli bahas maulid kabeh beli. Sing dibahas itu satu. Eman tak beli. Nah, Bakal dua anak beli nurut. Pengen tak beli dua anak bener. Imam Ghazali sama. Pernah nggak? Mungkin ada yang pernah dengar dulu di madrasah-madrasah ustaz-ustaz cerita. Ada seorang laki-laki yang dia makan apel ya. Pernah dengar ya? Apelnya dimakan, baru setengah ingat, ya Allah. Beres apa? Ada ya? Akhirnya itu dicari ke pemiliknya berhari-hari, berbulan-bulan. Akhirnya ketemu sama bapaknya, orang tak maafkan. Orang ikhlas ridho sebelum Anda menikahi anak putri saya. Pernah ya? Tangannya buntung, cangkemnya bisu, kupingnya butek, matanya picak. Wis semua lumpuh bisa. Akhirnya terpaksa dinikahi karena syarat untuk mendapatkan keridhaan makanan harus menikahi. Setelah menikahi ternyata budak beli kumuh haram, picak beli gelang sing haram. Tahu siapa laki-laki itu? Laki-laki itu fakta sejarahnya adalah Nu'man. Siapa Nu'man? Ayo. Laki-laki itu namanya Abu Nu'man, bukan Nu'man. Abu Nu'man.
Namanya Malik, Luqman bin Malik, dan itu adalah ayah dari seorang laki-laki bernama Luqman. Tahu siapa Luqman? Luqman adalah nama asli Al-Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, ahli Quran, ahli fikih, bintang Islam. Dia adalah guru Imam Malik dan dia adalah muridnya Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Luqman, kakeknya bapaknya Luqman dan kakeknya Luqman itu muridnya Abu Thalib. Jalur ilmunya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika ayah ibunya jauhi perkara haram, sedangkan dalam kandungan ada seorang anak, disitulah dia akan mendapatkan kebaikan. Maka nanti bulan Muharram, cobalah kita semua berlomba-lomba berbuat kebaikan, apapun bentuknya. Bib, saya mau baca selawat 1000 kali, alhamdulillah. Bib, saya mau baca Al-Fatihah. Udah gini aja. Saya kasih satu bacaan yang tidak terlalu repot sampai yang baca di bulan Muharram. Saya doakan moga-moga yang bisa baca sampai yang bisa ketemu nanti Kanjeng Nabi dunia akhirat. Mau nggak? Mau nggak? Gampang. Bacanya cuma begini doang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Apa lo? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya kan? Salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu sampean baca 25 kali, jangan kurang, jangan lebih. Kenapa di kudu semono, jare Kanjeng Nabi ini kudu semono. Jare Kanjeng Nabi sapa beor maca sholawat tuan, insyaallah gampang ketemu Kanjeng Nabi dunia lan akhirat. Orang di dunia ning dunia ketemu Kanjeng Nabi fil yanami wal yaqodoh terserah. Ketemu Kanjeng Nabi di mimpi, alhamdulillah. Ketemu Kanjeng Nabi kayak dalam bener, alhamdulillah. Beli ketemu di dunia tetap ngarap-ngarap ketemu Kanjeng Nabi di akhirat. Aja sampai demi Allah kan aja sampai di alam dunia aduh kalau Kanjeng Nabi di akhirat orang kenal kalau Kanjeng Nabi. Aja sampai maca kurbi selawe bilangnya beli apa? Angin boleh? Sampai yang dapat amalan yang paling enak itu amalan dipakai habib-habib sepuh, ulama-ulama itu sepuh, itu dari seorang yang alim dan soleh turun di sampingnya Ka'bah diimpeni Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Nabi wacanana kieu ping selawe gampang ketemu dunia lan akhirat. Muslawe ya, baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Apa itu, Bu? Gila-gila baca ping selawe. Anak mana yang sing amalan Al-Fatihah? Kula pernah ijazah Al-Fatihah. Lamun kula ijazah sampeyan terserah los, tapi ingat rata-rata yang kasih kuat. Maca Al-Fatihah 70, 60, 50, 40. Apa keutamaannya Al-Fatihah? Al-Fatihah itu adalah titik awal bacaan Al-Quran segala-gala ketika diwaca bulan Muharram kebuka selama rolas bulan minggu ini. Maca Al-Fatihah ya. Jadi malam 1 Muharram itu kan ada ya amalan ulama-ulama sampai tingkatan minum apa? Susu, enggak. Tujuannya apa? Supaya hatinya bersih kayak susu, enggak. Sing bisa sodako. Sing beli apa-apa, sodako beli, sholawat beli, istighfar beli, angel ngene, senyum be senyum, bisa tuh.
awal tahun 1 bulan murah senyum supaya manane uripe enak. Tandane senyum itu tandane wong bahagia, bener iki kan. Maka akeh senyum insyaallah 11 bulannya dipahi bahagia. Sekonon Pak. Sing duwe duit, amal duit, anak yatiman, makanya kayak yang berisi di daerah pula, daerah Nabi maksudnya di daerah yang mertua itu langsung bulan Muharram, yatiman itu langsung musola. Emang apa caranya? Kanjeng Nabi ku ngajaraken agama Islam biangnya apa? Mu sampeyan itu sing iki yang nglakonine kan kon. Oleh duwe harta. Jadi kita coba buat kebaikan. Awali semua dengan kebaikan supaya ke belakang nanti bisa baik. Alhamdulillah sampean bakal ketemu awalnya kebaikan yaitu awal tahun. Siapa yang menanam maka dia akan bisa mendapatkan contoh semakin yang baik. Sampean lamun deleng ana wong nom umpamane Kang Ayim atau seorang Gus ngaji pinter tokoh alim katone soleh ngomong enak segala kitab apal diakui masyarakat tentang standing banding keilmuan. Ingat, kesuksesan siapapun Anda bukan potensi daripada apa yang Anda pelajari, bohong. Lamun anak Habib Nom bisa ngomong ngajinya pinter gara-gara mondoke otaknya pinter, bukan itu. Semua ulama rata-rata potensi bisa jadi orang hebat, tidak hanya dia belajar saja, tapi juga karena barokah doa orang tuanya. Bener nggak Bu? Ya kan ya? Makanya bulan Muharram akeh doa, akeh sedekah, akeh sholawat, akeh istighfar, maca apa bae sing bagus, muludan yang muludan, lamun bisa Indramayu awal tahun gawe mulut akbar wis. Napa? Sebab potensi awal orang buat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan di belakang nanti. Ajas pucat wali bola bertobat. Tahun baru Islam bertobat beli keteng. Hormati Islam, ayo berdoban blek. Hormati agama Islam, maca sholawat sinake, maca istighfar sih, sedekah sih, maca Quran, ngobrol agama. Makanya alhamdulillah nanti tahun baru di Indramayu bokat anak acara mulut akbar alhamdulillah ulama primin Kang Ayik di rumah derek-derek bae maca Quran 5 kali khataman sebengiris. Jadi mengonon ya. Nah, nanti bulan depan, ya saya bilangnya sekarang. Nah itu potensinya kita jangan salah paham. Ada orang yang mengatakan awal tahun itu pada hari 1 Muharram ya. Enggak, ulama berpendapat yang dinamakan awal tahun kebaikan dimulai dari tahun yang bulan awal adalah 1 sampai 30 hari. Jadi dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 30 Anda berbuat kebaikan itu adalah statusnya berbuat kebaikan di awal kehidupan. Bukan 1 Muharramnya, tapi 1 sampai 30 Muharram itu semua adalah potensi disebutkan sebagai orang yang membuat kebaikan di awal kehidupan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seenggaknya baca Al-Fatihah Bu yakin nih. Ya, habis sholat 3 kali selama bulan Muharram. Doakan ya Allah, moga-moga laki kita dari laki sing bener, sing tambah enak, amin. Doakan anaknya ya Allah, anak wadoni kita, cahaya kita, amin. Semoga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilahana habib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina وقال إلينا الكفر والفسوق والعصر وما جعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب دينك وحب من يحبك وحب من ينفع وحب عندك
Ya Allah, berikan kami ya Allah kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Masukkan suami dan istri kami ke dalam surga ya Allah. Masukkan anak-anak perempuan kami dan laki-laki orang tua kami ke dalam surga ya Allah. Ampuni mereka, jangan masukkan mereka ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan kematian kami adalah tanda kebaikan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina mashayikhina wa liashabina wa liikhwanina jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina wahdi bina waghfir lana waghfir lana wansurna wansur bina wa la tad'a lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maytan illa rahimtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yasartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah. Ilahana hadha ad-du'a wa minkal ijabah antal qawi wa nahnu du'afa wa antal ghani wa nahnu fuqara la namliku illa hadha ad-du'a ya man istata'tu bi da'wi istajib lana ya mujib fa inni qad da'awtuka ya ilahi kama da'a salihin ilaik. Ilahana ilah wahid habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ilayna al-ghufran wa sa'ana min ar-rasyidin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa alhimna ilham al-malaikati al-muqarrabin ya awwal al-awwalin qatil al-yahud wan nasara in lam tasha' lahum al-hidayah. Allahumma ansurna wal muslimina wal mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurna wal muslimina wal mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurna wal mujahidin wal muslimina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma farrij jam'ahum. Allahumma absir 'adadahum. Allahumma wahid sufufahum. Ilahana qabil yahuda wan nasara lam tasha' lahum al-hidayah alladhina yasudduna an sabilik wa yaqatiluna awliya'a wa firqatul ma. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma dammir diyarahum. Allahumma tadbirahum tadbirahum. Allahumma aqlil 'adadahum. Allahumma innaka a'lamu 'adadahum wa 'adadahum wa la tuqi minhum ahada innaka antal baqi sarmada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina habibina maulana nabiyyina Muhammad wa ala ikhwanihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Alhamdulillah tadi sudah selesai ceramah dari Habib Muhammad Ibrahim bin Yahya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.